Halo guys, balik lagi sama gue di Selalu Bermatin. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini hari ini buat kalian yang bangun ya, lumayan hijau royo ya teman-teman ya. Walaupun memang masih dalam kondisi hijau rasa merah ya buat yang nyangkut-nyangkut ya teman-teman. Jadi kita bakal ngebahas tentang sentimen-sentimen atau kabar-kabar baik belakangan ini mengenai Bitcoin atau pasar kripto ya teman-teman. Dan kita juga bakal bahas untuk beberapa prediksi harga ke depannya. Jadi yang pertama ini memang kita udah beberapa kali bahas ya untuk Nayib Bukele ini ya teman-teman ya. Dia ini adalah presiden dari Republika El Salvador ya teman-teman. Dan kita bisa tahu juga ya infonya ini memang untuk yang terakhir kalinya ya dari votingnya ya teman-teman. Voting dari Dewan Pemerintahannya juga itu lebih banyak condong ya untuk mengiyakan untuk Bitcoin itu sebagai alat transaksi di negaranya ya teman-teman. Nah, ya. Jadi El Salvador menetapkan hukum Bitcoin, mengantarkan era baru. Nah ya teman-teman, jadi ini bagus banget buat perkembangan atau sentimen ke market kripto ya. Yang setelah udah diterpa badai ini sebulan ini kita diombang-ambing ya udah parah banget ya teman-teman ya. Nah jadi di sini juga diinfo juga nih Bitcoin rally ya 13% jumping above $37.000 ya after El Salvador passes law to adopt it legal tender ya. Jadi setelah El Salvador ini mengiyakan ya, mengesahkan ya teman-teman. Jadi Bitcoin ini mengalami kenaikan kurang lebih 13% nih ya. Jadi naik ke sekitar 37.000 ya teman-teman. Jadi ngefeknya lumayan sekali ya teman-teman. Kalau misalkan kita lihat juga tuh ya gambar atau dari foto presidennya juga ada gambar sinarnya ya. Jadi sama seperti yang udah gue infoin ya, menurut gue ya gambar-gambar sinar di mata itu memang untuk satu gerakan ngepump ya teman-teman, pump untuk si Bitcoin ya. Nah nanti perkara setelah pump nanti ada dam lagi gak? Ya pasti ada juga teman-teman, yang nggak bakal semua dimana adanya kenaikan pasti di situ adanya penurunan harga gitu ya. Jadi buat kalian ya selalu bersiap-siap aja nanti ya teman-teman. Jangan dikira wah ngepam nih nggak bakalan koreksi, itu dimanapun tuh pasti ada yang namanya naik dan turun ya teman-teman, itu udah pasti ada ya. Jadi next lagi teman-teman ya, di sini juga ada tuh ya teman-teman, diinfokan lagi untuk si Bitcoinnya ya. Jadi kita langsung aja kita terjemahin aja biar lebih ini buat kalian. Nah ini juga ya teman-teman, kita bisa lihat baru 1 menit yang lalu ya di tweet lagi nih teman-teman, El Salvador menjadi bagian dari salah satu 14 peristiwa terpenting dalam 12.000 tahun sejarah uang menurut AFP nih ya, hashtag Bitcoin tuh guys ya. Ini jadi history juga nih dia teman-teman ya. Jadi negara pertama nih negara pertama. Lalu kita juga bisa lihat di sini ya teman-teman. Jadi ini tuh dia udah mempersiapkan nih teman-teman untuk miningnya si Bitcoin tuh ya. Jadi untuk lebih bersihnya ya, terus lebih ramah lingkungannya ya teman-teman. Dia udah mempersiapkan nih. Waduh ya, udah dipersiapin guys. Oh ya. Lalu untuk Michael Saylor juga ada lagi nih guys tuh ya. Michael Saylor apalagi beritanya nih. Nah ini ya teman-teman tuh ya, MicroStrategy untuk memompa 500 juta US dollar ya lebih ke Bitcoin setelah 50% crash ya. Jadi setelah crashnya Bitcoin, nah dia mau ngepump lagi nih guys ya, dipumping lagi nih beritanya ya. Jadi Michael Saylor telah menggandakan taruhan besar MicroStrategy pada Bitcoin, meminjam 500 juta US dollar melalui obligasi sampah untuk masuk ke cryptocurrency ya. Jadi kurang lebih ini 100 juta US dollar lebih ya yang diharapkan. Kemudian MicroStrategy Michael Saylor meningkatkan ikatannya. Perusahaan mengatakan bahwa mereka akan meminjam sekitar 500 juta US dollar dalam bentuk senior secure notes ya pada saat mata uang kripto unggulan lebih dari 50% di bawah ya teman-teman ya, maksudnya koreksi ya. Semua hasil akan digunakan untuk memperoleh Bitcoin tambahan. Perusahaan perangkat lunak bisnis Saylor yang berbasis di Virginia mengumumkan pada hari Selasa ya bahwa mereka telah menjual 500 juta dalam bentuk wesel ya teman-teman, kadang-kadang dikenal sebagai obligasi sampah dengan tingkat bunga tahunan sebesar 6.125% ya pada tanggal jatuh tempo itu 2028 ya teman-teman. Jadi ini adalah info bagus juga nih ya. Jadi Saylor juga emang salah satu orang yang mendukung kuat untuk si Bitcoin ya. Jadi dia rela nih menggelontorkan sekian banyak
dana ya teman-teman untuk ngepompa si Bitcoin ya. Jadi ini ada dua berita sentimen yang positif menurut gua ya. Makanya marketnya itu bisa lumayan ngangkat ya teman-teman, dari Michael Saylor dan dari ini negaranya ini teman-teman ya. Dan dari negara Republika de El Salvador nih ya. Jadi ini dua sentimen positif ya, tapi yang ini sih lebih gila lagi nih. Yang ini lebih mantap lagi beritanya ya teman-teman. Ya semoga nanti ada beberapa negara lagi yang menyusul ya teman-teman. Yang menyusul. Jadi ya lebih mantap lagi ya teman-teman. Nah, di sini juga ada fotonya lagi tuh. Wah. Saya baru saja menginstruksikan presiden ya. LGSV ya, perusahaan listrik panas bumi milik negara kami, untuk membuat rencana untuk menawarkan fasilitas penambangan Bitcoin dengan sangat murah, 100% bersih, 100% terbarukan ya, nol energi emisi dari gunung berapi kami. Ini akan berkembang cepat. Nah, ya teman-teman. Jadi dia sudah mempersiapkan, semoga ini langkah awal yang baik ya teman-teman. Tapi ingat, semua itu tidak ada jaminan 100%, pasti nanti ada kendala ini dan itu ya, nanti ada ya pokoknya pasti ada kendala lah gitu kan. Ini ada berita baik, nanti pasti ada berita buruk lagi. Sama juga kemarin ada berita buruk, ini ada berita baik lagi. Pasti akan selalu banyak yang seperti itu ya teman-teman. Jadi ini dua sentimen positif yang menurut gue sangat penting ya teman-teman untuk masuk ke dunia kripto. Lalu ini adalah Bitcoin ya, per USDT gue pakai time frame 1 hari atau 1 day ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya, untuk dari volumenya juga memang dia sudah disupport oleh volume, ditunjang ya sama volume yang terus meningkat ya teman-teman. Itu bagus menurut gue. Tuh lalu udah golden cross juga nih dari MACD-nya ya teman-teman. Jadi MACD dari ininya yang berwarna hijau ini sudah di atas dari 0 ya teman-teman, sudah di atas 0 ya teman-teman. Jadi menurut gua bagus juga ya. Kemudian kita bisa lihat ya, kalau pola sebelumnya ini symmetrical triangle dia udah breakdown ya teman-teman. Udah breakdown dan untung waktu sekitar masuk ke area 31.000 dia mengalami kenaikan. Jadi ada pola lain lagi yang memang terbentuk ya. Bisa terbentuk juga, yaitu adalah pola falling wedge. Ya, jadi ini gua tandain pakai warna putih ya untuk support bawahnya teman-teman. Jadi ini mungkin gua akan hapus dulu. Nah ya, jadi dia juga bisa ngebentuk pola falling wedge ya teman-teman. Jadi untuk pola falling wedge ini memang cenderung kalau misalkan dia bisa melewatinya ya, cenderung bisa breakout teman-teman ya. Breakout targetnya masih sama, dia harus area satu resist yang cukup kuat itu area sekitar 42 ribuan untuk si Bitcoin ya, 42.000 dolar. Kalau dia mampu menembus ini ya lanjut OTW ke sekitar 50.000 51.000 US dollar dari harga si Bitcoin. Jadi itu adalah hal yang kita harapkan, semua orang harapkan ya. Jadi memang kemarin itu kita sudah mempersiapkan ya, worst case-nya itu kalau misalkan di area ungu ini ya di sekitar 30.000 29.000, kalau dia nggak bisa mengalami pemantulan, dia bakal lanjut short sekitar area 20.000 21.000 23.000. Tapi untung itu tidak terjadi ya. Jadi benar-benar di area ungu ini ya, sekitar area ungu ini dijaga banget nih. Dijaga banget biar nggak short makin dalam gitu ya. Benar-benar dijaga, itu udah kelihatan banget lah permainannya ya teman-teman ya. Jadi ini kita masih berharap juga ya teman-teman, berharap untuk bisa terus mengalami kenaikan. Tapi memang kalau kenaikan terus itu pasti ada yang namanya candle merah atau koreksi harga. Sama kayak gini nih, naik ada koreksi, naik ada koreksi. Ini juga naik koreksi. Ya jadi ya di dalam perjalanan itu nggak selalunya mulus. Sangat memungkinkan ada beberapa candle yang berwarna merah. Ya kalau memang dia benar-benar breakout, dia sudah ngelewatin dari garis resist ini ya teman-teman. Dari garis resistnya dia udah lewat. Ya kita semoga berharap ya dia tidak fake ya teman-teman. Dan fake-nya itu bisa didukung sama apa ya? Pasti food ya, berita-berita negatif itu berpengaruh banget ya. Sama seperti ini nih. Ini udah bagian ini udah keluar ya. Kalau dari symmetrical triangle juga tadi dia sudah sedikit ngelewatin ya. Jadi udah indikasi ngebreak tapi langsung aja dipukul balik lagi ya teman-teman sama kabar negatif ya. Jadi ya, kabar-kabar itu kita perlu banget perhatikan ya teman-teman, karena sentimen negatif itu udah bisa buyarin yang namanya technical analysis gitu ya teman-teman ya. Jadi itu ya teman-teman, kita bisa cari tahu juga ya untuk mengenai pasar Bitcoin, dan kita bisa lihat juga untuk ini, kita geser dulu. Nah, untuk EMA10 dan EMA30-nya ini sudah mau golden cross nih ya, warna hijau dan warna oranye yang saya bikin ini ya.
dia udah mau golden cross ya. Semoga itu adalah salah satu pertanda baik ya teman-teman ya, ketika dia mau golden cross ya teman-teman. Semoga itu adalah harapan baik ya. Seperti ini juga contohnya, ini golden cross ya teman-teman, silangan dari MA10 dan MA30 nya itu ya, lalu mengalami kenaikan gitu ya teman-teman. Sama kayak ini juga ya teman-teman, ini dia dead cross ya, lalu golden cross, nah susul oleh kenaikan ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Salah ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Harapan kita semua sama-sama masih wait and see ya teman-teman. Jadi yang kemarin sudah serok bawah di area sekitar ini ya, balik lagi selamat gitu ya. Kalian istilahnya sudah berani gitu. Oke, gue ambil momen ini. Gue nggak, istilahnya gue siapin dana buat di area sekitar dia udah di area ungu ini. Dia gue siapin dana nih buat serok bawah, mungkin beberapa koin rekomendasi yang gue rasa juga oke. Mungkin ada yang seperti itu ya, selamat. Kalau gue pribadi ditanya gue udah serok mana, gue udah serok seperti Theta dan BNB. Kalau Tiful kemarin sudah tinggi ya, tiang tinggi ya teman-teman. Gue nggak serok lagi, dia udah tiang tinggi ya. Jadi gue lebih prefer serok ke Theta dan BNB. Gue udah serok kemarin. Jadi ya syukur udah ngalamin kenaikan nih sekarang ya. Jadi cuannya juga udah lumayan. Tapi masih bagus banget untuk bulan ini ya, Theta, BNB, Tiful. Nah, ya buat kalian yang memang udah ketinggalan Tiful, yang mungkin bisa nunggu nanti harganya di 6.000 atau 7.000 ya. Disabar-sabarin aja ya. Tapi masih banyak kok koin lain juga yang berpotensi. Salah satunya itu adalah Theta dan BNB. Jadi itu sekilas teman-teman kita ngebahas soal Bitcoin dan beberapa sentimen positifnya ya teman-teman. Ini adalah bagus banget lah teman-teman menurut gua. Jadi yang udah atau yang mau serok bawah, kita bisa nunggu sebentar lagi, itu adalah weekend ya teman-teman. Mungkin buat yang kemarin ketinggalan yang mau serok bawah bisa sabar lagi di weekend ya. Dan itu aja teman-teman untuk video kali ini. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.